kebakaran di kawasan Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil. Lokasi kebakaran itu berada di Desa Bagan Boneo, yang akses jalannya cukup lumayan jauh, sehingga itu akan menjadi kendala tersendiri untuk memobilisasi perlengkapan terkait dengan ketersediaan perlengkapan untuk melakukan penanganan kebakaran, juga ketersediaan air yang ada di sana. Jangkauan sumber air dengan titik kebakaran cukup jauh. Itulah menjadikan penanganan kebakaran di sana cukup berkepanjangan. Waktunya sudah hari ke-11 kalau tidak salah kita berada di sana. Ini konturnya apa ya? Tanah di sana gambut, yang kalau hujan itu terendam, tapi kalau tidak hujan selama seminggu 2 minggu itu sangat kering, kondisinya sangat kering di sana, sehingga pemantik sekecil apapun bisa menjadi api yang susah dikendalikan di sana dengan kondisi tanah yang sangat flat di sana. Dan tentunya kami yakini bahwa alam tidak mengeluarkan api dengan sendirinya, tapi ini jelas perbuatan manusia lah. Tinggal manusia siapa yang melakukan memantik timbulnya api ini yang kami sedang usahakan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut agar bisa paham, karena terjadi beberapa spot yang berkaitan, tidak terpisah-pisah tapi berkaitan antara spot kebakaran pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya menjadi 3 titik spot yang cukup luas. Ini kan udah 11 hari nih ya Pak. Yeah. Berapa luasnya perkiraannya? Perkiraan kasar kami belum melakukan penghitungan secara detail, tapi perkiraan kami lebih dari 100 hektar. Dari GSK yang ada di sana, memang kebetulan sana hanya semak belukar, tidak ada vegetasi pohon besar. Di sana justru merupakan habitat dari tanaman kantong semar yang luar biasa. Di sana kantong semar hampir semuanya terlihat di bekas kebakaran kita. Di sana merupakan habitat kantong semar, semak belukar itu. Kedalaman gambutnya berapa ya? Di situ rata-rata mungkin di atas 2 meter ya, di atas 2 meter, sehingga kalau kita berjalan di sana itu cukup menguras energi, karena kita kayak berjalan di atas per gas, jadi apa sih ya, agak memantul, nggak keras, sehingga itu butuh energi yang cukup untuk jalan sama. Yang sekarang ikut dalam pemadaman berapa personil? Siapa ini? Yang berada di sana khusus di GSK, kami bekerja bersama dengan masyarakat peduli api atau MPA binaan dari Balai Besar Kejario, dan rekan-rekan kami baik dari tim balai yang berada di Pekanbaru ini maupun rekan-rekan yang berada di resort maupun seksi di tempat sana. Ini yang sedang bekerja di sana. Adapun dukungan, kami melihat dukungan TNI dan Polri berada di luar kawasan kami, karena di sana juga ada titik kebakaran yang sporadis ada. Khusus untuk di wilayah GSK, kebetulan kami hanya bekerja dengan tim kami dan juga tim dari MPA. Nah, satu hal yang menggembirakan adanya sebuah kepedulian dari korporasi yang membantu kami menyuplai logistik bagi rekan-rekan kami yang di lapangan. Itu terima kasih sekali, kami sampaikan ucapan terima kasih juga kepada kalau tidak salah itu dari APP ya, dari Arara, dari PT Arara Abadi, dari APP yang membantu kami, membantu logistik maupun personil di sana. Ada 2000 RPK yang bersama dengan kami di lapangan sana. Iya, ada 2 RPK dia ya. Ya. Ini kalau dilihat Pak Kababes, apa yang kebutuhan apa nih yang mendesak untuk antisipasi sekarang nih supaya tidak meluas? Saya kira sekali lagi masalah kebakaran hutan di Riau itu kan tidak hanya masalah alam, tapi masalah moral, masalah nurani. Saya kira kami mohon dukungan kepada semua pihak, pada semua pemangku kepentingan, bahwa masalah kebakaran ini mari kita lakukan dengan sentuhan rohani. Bahwa tidak mungkin api itu muncul dengan sendirinya, pasti ada manusianya. Lah manusia seperti apa yang melakukan ini? Tentunya adalah manusia yang tidak punya nurani, yang tidak punya hati.
Ini yang kami harapkan, bantuan dari semua unsur ya, tidak hanya berpikir bagaimana mengalirkan air, bagaimana secara teknis menangani kebakaran, tapi bagaimana merubah mindset, merubah mentalitas para pelaku kebakaran ini. Saya yakin ini manusia yang nggak mungkin binatang membawa korek api ke hutan, itu nggak mungkin. Pasti manusia yang membawa korek api ke hutan itu. Ini sekarang ini kondisinya apakah sudah bisa dikendalikan atau masih ada yang khusus di kawasan GSK itu ada 3 titik lidah api kemarin, 3 titik lidah api, 2 sudah praktis tertangani dan sudah pemadaman. Saya sudah lakukan pengecekan sendiri dan saya terlibat dalam pemadaman kebakaran itu sendiri. Satu titik lidah api belum tertangani karena masalah jangkauan dari sumber air. Kami sudah berusaha memaksimalkan peralatan yang kami miliki dengan menggunakan seluruh selang kami jadikan satu, kita sambung, itu pun belum nyampe ke titik api. Tapi kami sudah berusaha untuk melokalisir dengan jangkauan dan jangkauannya, sehingga kami harapkan kami bisa tidak memperluas minimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta bantuan ke BPBD, kemudian ke rekan-rekan Manggala Agni untuk segera dilakukan waterbombing. Kami sudah koordinasi, kemarin sudah minta untuk dilaksanakan waterbombing, tapi karena ada kendala di helinya atau di bucketnya yang untuk membawa air, sehingga kemarin belum bisa dilaksanakan waterbombing di tempat situ. Kami berharap moga-moga hari ini bisa segera dilaksanakan pengeboman air yang ada di situ, sehingga mempermudah kami untuk melakukan mitigasi terhadap kebakaran di kawasan GSK tersebut. Tadi kan Pak Lulus bilang ini sekarang sedang dibuka juga penyelidikan mengenai penyebabnya. Itu bisa dijelaskan lebih, ini yang dilibatkan nanti siapa aja? Untuk sementara kami melakukan pengumpulan bahan dan keterangan di wilayah tersebut, tim kami sendiri. Setelah itu nanti kami akan koordinasikan dengan rekan-rekan aparat dari penegak hukum lainnya, khususnya dari Polri, untuk mengetahui lebih lanjut. Kalau memang kami bisa mendapatkan unsur-unsur permulaan atau bukti-bukti permulaan tentang adanya unsur kesengajaan pembakaran kawasan hutan, saya kira tidak ada kata lain, harus penangkapan. Tadi kan Pak Lulus bilang ini lokasinya remote ya, tapi apa yang dugaan apa yang mengarah bahwa ini ada unsur manusianya juga? Kami melihat titik awal kebakaran berada di tempat yang dapat diduga, bahasanya dapat diduga disiapkan untuk kebun sawit. Ini aja benar saya, bahwa itu diduga disiapkan untuk kebun sawit, tapi dia tidak bisa mengendalikan sampai merembet ke kawasan-kawasan lainnya, termasuk 3 lidah api yang kami temukan ini adalah sumbernya kaitannya dari sini. Berarti dari satu titik itu awalnya dari luar atau dari dalam kawasan? Sudah berada di dalam kawasan. Sudah berada dalam kawasan. Di perbatasan juga ada yang ditangani oleh rekan-rekan TNI Polri. Kemudian di dalam kawasan ada. Nah, dari dalam kawasan ini yang menyebar menjadi 3. Karena itu terhubung. Titik apinya itu terhubung. Berarti ada proses saling clearing di situ sebelumnya. Sepertinya inilah dia melakukan pembakaran dalam rangka proses land clearing, persiapan untuk menanam. Nanti kalau sudah kita padamkan, biasanya terus ditanami kan seperti itu. Enaknya dia yang bakar, setelah itu kita padamkan, setelah bersih dia tanami. Nah itu yang itu. Tapi untuk kali ini ya jangan berharap dia bisa menanam. Kami akan ambil sikap tegas, termasuk akan menyita bibit-bibit sawit yang berada di sana. Oh, ada bibit sawit. Kami melihat ada bibit sawit di sana dan kami akan menyita itu. Ini Pak, yang aktivitas pertanian ini yang diduga membuka dengan lain-lain, apakah ini mendapat izin dari KSD atau mereka sehari legal, Pak? Kawasan konservasi tidak diizinkan untuk aktivitas pertanian apapun alasannya, kecuali aktivitas yang memang dikerjasamakan dengan kami. Selebihnya tidak ada kami kerjasama untuk membangun sawit, nggak ada. Artinya tidak ada kerjasama, tidak ada izin, tidak ada dukungan dari kami untuk bangun sawit di situ, nggak boleh. Wah, kayaknya